Episode 48. Sebuah perasaan aneh. Lindsay menatap langit-langit di kamar yang bernuansa putih pink itu. Tepat 3 hari yang lalu dia menempatinya. "Nona, waktunya makan siang," ucap seorang wanita yang berusia sekitar 30 tahun itu. "Ines, sebenarnya siapa tuanmu itu? Kenapa dia melakukan semua ini padaku? Padahal kita tidak saling mengenal," tanya Lindsay. Ines mendekat ke arah Lindsay. Dia mengarahkan wajahnya ke sisi kiri gadis itu dengan membungkuk. "Tuan itu sangat tampan dan sepertinya dia sangat menyayangimu, Nona," bisik Ines. "Kalau begitu beritahu aku siapa dia? Dan kenapa selama 3 hari ini dia tidak mau muncul di hadapanku?" "Sepertinya Tuan sangat sibuk, Nona, tapi sepertinya dia sudah sangat mengenalmu," jawab Ines. Lindsay mengingat satu persatu orang-orang yang dia kenal dan pernah dekat dengannya, tapi dia tidak menemukan nama satu orang pun yang dia curigai. "Apa Kevin?" "Tapi itu tidak mungkin," gumam Lindsay. "Siapa Kevin?" tanya Ines. Lindsay menjadi semakin penasaran karena Ines tidak mengenal Kevin, karena menurut Lindsay, hanya pria itu yang pernah sangat dekat dengannya. "Lalu siapa nama tuanmu itu?" tanya wanita itu lagi. "Makan dulu baru aku beritahu, kasihan adik bayi yang ada di dalam perutmu kalau mominya tidak mau makan," ucap Ines. Memang semenjak Lindsay datang ke rumah itu dia sangat susah sekali untuk makan. Terkadang dia hanya mau makan kalau ingat ada kehidupan lain, dalam perutnya butuh nutrisi. "Baiklah, aku akan makan. Tetapi setelah itu kamu harus berjanji memberitahukan siapa orang yang telah membawaku ke sini," ucap Lindsay. "Baiklah Nona, tolong jangan panggil aku Nona. Kamu masih terlihat begitu muda, bahkan mungkin kita seumuran," ucap Lindsay pada Ines. "Umurku sudah 30 tahun. Aku ini lebih tua darimu, Nona," jawab Ines tergelak. "Ah, benarkah? Tapi kamu masih terlihat begitu muda?" "Mungkin karena faktor selalu bahagia. Aku tidak pernah terlalu memikirkan masalah kehidupan yang akan membuat kita stres. Jadi lebih baik kita nikmati hidup yang hanya sekali ini," jawab Ines. Lindsay tersenyum mendengar ucapan wanita itu. "Ajari aku menikmati hidup, Ines," pinta Lindsay. Menikmati hidup itu sangat mudah. Jangan terlalu membawa ke dalam pikiran setiap masalah yang kita hadapi, dan berdamailah dengan takdir hidup, karena sebenarnya manusia itu mempunyai 2 sifat yang saling bertolak belakang. Kalau kita suka memikirkan suatu masalah, dalam hidup kita tinggal memilih jalan yang satunya, yaitu tidak usah terlalu dipikirkan, jawab Ines. Lindsay hanya terdiam. Entah kenapa tiba-tiba dia teringat dengan Kenzo. "Apakah aku terlalu mengekang pria itu? Apa aku terlalu egois?" Lindsay membatil. Di dalam lapas tempat yang pernah Lindsay tempatin, Kevin terlihat menelepon seseorang, sedangkan Mira sedari tadi sibuk berjalan ke sana kemari. Dia begitu terkejut saat mengetahui bahwa Lindsay sudah tidak ada di sana. "Bagaimana sayang? Apa kamu sudah tahu keberadaan Lindsay?" tanya Mira. "Aku sudah menelepon beberapa orang tapi tidak ada yang tahu tentang Lindsay. Hanya tadi saat aku menelepon kepala polisi Tuan Andrew, dia hanya mengatakan bahwa Lindsay telah dipindahkan tempat, tapi dia tidak mau mengatakannya di mana tempat itu," jawab Kevin. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Lindsay tiba-tiba dipindahkan?" "Entahlah sayang, sebaiknya sekarang kita pulang saja. Nanti kalau ada kabar tentang Lindsay aku akan memberitahumu," jawab Kevin. Dia merangkul bahu istrinya dan pergi dari tempat itu. Malam hari di sebuah villa. "Ines, bukankah kamu sudah berjanji padaku?" seru Lindsay. Saat ini dia sedang berada di dapur untuk mencari wanita yang tadi siang mau mengatakan tentang siapa orang yang telah menolongnya. "Ada apa sih Nona? Aku baru selesai mandi. Apa Nona sudah lapar?" ucap Ines yang baru keluar dari dalam kamarnya. "Aku menagih janjimu." "Aku kira apa? Lagian kenapa harus teriak-teriak sih?" ucap Ines membuka kulkas dan mengambil jus jeruk dari dalam. Dia menuangkannya ke dalam sebuah gelas dan menyerahkan pada Lindsay. "Minumlah dulu Nona, nanti adik bayinya kehausan. Karena mominya teriak terus, aku tidak haus." "Jus jeruk banyak vitamin Nona. Setelah ini aku akan mengajakmu ke suatu tempat," ucap Ines. Lindsay mengerutkan keningnya. Memang wanita di depannya itu sama sekali tidak terlihat seperti seorang pelayan. "Baiklah aku minum, tapi kamu mau mengajakku kemana?"
Aduh, wanita hamil memang sangat cerewet ya. Aku mau mengajakmu makan malam di suatu tempat. Karena aku tidak masak tadi, jawab Ines. Lindsay akhirnya meminum jus itu, daripada terus dipaksa oleh Ines. Wanita itu sudah seperti ibunya sendiri, yang sangat protektif dan cerewet soal kesehatan Lindsay. Bicara soal ibu, tiba-tiba wajah Lindsay berubah sendu. Jujur sebenarnya dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Tetapi sepertinya dia harus menahan rindu itu, karena Lindsay sudah seperti anak yang dibuang oleh keluarganya. Aku sudah sangat lapar, ucap Lindsay yang kemudian menarik tangan Ines. Tunggu, pakai ini dulu, seru Ines mengambil paper bag di atas meja. Apa itu? Ini dress untuk ibu hamil. Lihatlah perutmu yang sudah membesar ini, Nona. Masih saja memakai kaos seperti itu. Sebaiknya cepat ganti sana dengan dress ini, ucap Ines memberikan paper bag yang berisi beberapa baju khusus untuk ibu hamil. Dok Lindsay masuk ke dalam kamarnya, yang memang berada di lantai bawah itu. Setelah beberapa saat Lindsay keluar memakai sebuah dress warna biru muda, dia terlihat lebih anggun dengan dress itu. Ayo kita pergi ke suatu tempat, ucap Ines menggandeng tangan Lindsay. Ibu hamil itu hanya menurut saat Ines membawanya masuk ke sebuah mobil. Kemudian Ines duduk di belakang kemudi dan kemudian menghidupkan mobil itu. Kenapa aku tidak yakin ya kalau kamu itu seorang pelayan? Ucap Lindsay memicingkan matanya. Kenapa tidak yakin, Nona? Lihat penampilanmu ini lebih mirip bodyguard wanita, jawab Lindsay. Sedangkan Ines hanya tertawa mendengar ucapan Lindsay. Apa tuanmu itu seorang kepala mafia? Tanya bumil itu. Bukan, jawab Ines menggeleng. Apa seorang CA? Bukan juga, dia hanya karyawan biasa, jawab Ines. Lindsay menjadi semakin penasaran dengan orang baik itu. Setelah menempuh waktu hampir 30 menit, akhirnya mobil itu memasuki sebuah tempat, seperti sebuah rumah yang sangat mungil dan nyaman. Kenapa kita ke sini? Katanya mau makan? Tanya Lindsay melihat sekeliling. Ya, kita makannya di sini, Nona. Sekarang turunlah. Ines keluar dari dalam mobil dan membukakan pintu untuk Lindsay. Tuanku sedang menunggumu di dalam, Nona. Malam ini dia ingin makan malam bersamamu di tempat ini, ucap Ines. Entah kenapa tiba-tiba Lindsay menjadi sangat gugup, seperti apa orang yang telah mengeluarkannya dari dalam penjara. Dengan langkah hati-hati dan dada yang berdebar, Lindsay masuk ke dalam rumah mungil itu. Ceklet. Lindsay masuk ke dalam dan di depannya sudah ada meja yang dihiasi bunga dan lilin yang menyala. Perlahan Lindsay melangkahkan kakinya sambil menatap sekeliling. Tiba-tiba ada sebuah suara yang menyapanya dari belakang. Hai Lindes, apa kabar? Lindsay langsung berbalik dan menatap orang di depannya itu dengan mata yang melotot. Kenzo. Iya, ini aku, jawab Kenzo melangkah ke arah wanita itu. Jadi kamulah orang yang telah membebaskanku dari penjara? Iya, aku ingin kamu tidak kesulitan, Lindes. Aku sangat merasa bersalah karena menyebabkanmu menjadi seperti ini. Maka dari itu aku ingin menebus semua kesalahanku dengan cara membawamu pergi dari tempat itu dan menjaga calon anakku, jawab Kenzo. Entah kenapa Lindsay menjadi sangat sedih mendengar alasan Kenzo itu. Sebenarnya hampir sebulan ini Lindsay selalu memikirkan pria itu. Entah karena faktor hamil atau bagaimana, yang jelas Lindsay begitu merindukan sosok ayah biologis dari calon bayinya. Tapi semua itu hanya dia pendam, tidak akan membicarakan pada siapapun, dan mungkin lebih baik kalau tidak bertemu dengan Kenzo. Tapi ternyata saat ini pria yang dia rindukan ada di hadapannya. Ingin rasanya Lindsay mendekap pria itu. Sabar Nang, jangan meminta Mami memeluk Dadi ya. Jangan minta yang aneh-aneh, Mami tidak akan sanggup, batin Lindsay sambil memegang perutnya, seakan dia berinteraksi dengan babinya itu. Lindsay, apa kamu masih membenciku? Tanya Kenzo yang melihat Lindsay hanya diam saja. Saat ini Kenzo melihat Lindsay yang begitu berbeda, aura kecantikannya lebih memikat saat dia hamil. Bahkan pria itu melihat Lindsay yang begitu seksi dengan perutnya yang sudah membesar itu. Aku tidak membecimukan. Hanya saja, kalau bukan karena anak ini, apakah kamu juga akan menolongku dan membebaskanku dari dalam penjara? Pertanyaan Lindsay sangat mengejutkan Kenzo. Aku tidak tahu Linde, saat ini, yang kupikirkan hanya ingin melindungi dan menjagamu dan calon anak kita. Bersambung.